Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2024, kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan step by step cara pembuatan flowchart, di mana fungsi dari flowchart itu sendiri adalah untuk menjelaskan langkah-langkah logis dari suatu program atau sistem secara grafis. Nah, di mana dalam flowchart itu sendiri ada beberapa simbol, di antaranya adalah oval, kemudian persegi panjang, jajaran genjang, diamond, dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah mempunyai algoritma, di mana algoritma yang pertama adalah start, kemudian algoritma yang kedua adalah inisialisasi harga menu, algoritma yang ketiga adalah input jumlah data transaksi, dan seterusnya. Oke, kita langsung saja buat simbolnya atau buat flowchartnya. Di sini kan algoritma yang pertama adalah start atau termination. Nah, karena start di sini merupakan awal dari suatu program, maka menggunakan oval. Nah, fungsi dari oval di sini sebagai tanda dimulainya suatu program dan diakhiri suatu program. Jadi, setiap memulai dan mengakhiri suatu program menggunakan simbol oval. Kita ketik di sini start. Oke, lanjut ke algoritma yang kedua. Algoritma yang kedua adalah inisialisasi harga menu. Inisialisasi harga menu di sini kan merupakan proses di mana proses untuk menetapkan harga di dalam suatu program. Jadi, karena ini merupakan proses menggunakan persegi panjang. Jadi, fungsi persegi panjang di sini menandakan bahwasanya algoritma ini merupakan suatu proses. Oke, kita isi di sini inisialisasi harga menu. Nah, agar algoritma yang pertama dan algoritma yang kedua ini satu alur, maka harus menambahkan alur data menggunakan simbol panah. Oke, lanjut ke algoritma yang ketiga, yaitu input jumlah data transaksi. Karena input jumlah data transaksi ini merupakan inputan, jadi menggunakan jajaran genjang. Kita ketik di sini input jumlah transaksi. Oke, kita kasih panah di sini. Kemudian algoritma yang keempat adalah input kode makanan plus banyak pesan. Ini kan juga merupakan inputan, jadi menggunakan jajaran genjang. Kita duplikat, kemudian taruh di bawahnya. Oke, teksnya kita ganti input kode makanan plus banyak pesan. Kemudian algoritma yang kelima adalah input kode minuman plus banyak pesan. Di sini juga merupakan inputan, jadi menggunakan jajaran genjang. Kita duplikat. Kemudian ganti teksnya menjadi input kode minuman.
Oke, lanjut algoritma yang ke-6 yaitu jika jumlah pesan lebih besar dari 1, maka ulangi dari langkah input step 3. Ini kan merupakan keputusan, di mana keputusan itu ada dua opsi, yaitu iya atau tidak. Jika jumlah pesanan lebih besar dari 1, maka ulangi dari langkah input atau step 3. Jadi di sini kita berikan simbol keputusan, yaitu simbol diamond. Oke, kita isi di sini jumlah pesan lebih besar dari 1, tanda tanya. Oke. Nah, di sini kan di algoritma, jika jumlah pesanan lebih besar dari 1, maka ulangi dari langkah input step 3. Ini kan merupakan keputusan, jadi ada dua opsi, maka ada dua alur di sini, antara tidak dan iya. Jadi di sini kita kasih teks iya. Kemudian di sini tidak. Oke, jika pesanan lebih besar dari 1, maka ulangi dari langkah input step 3. Maka di sini kita kasih jajaran genjang, karena di step 3 merupakan input jumlah transaksi, jadi kita duplikat saja. Kemudian taruh di sini. Kemudian kasih alurnya. Oke, jika tidak, maka lanjut ke algoritma yang selanjutnya atau proses yang selanjutnya. Algoritma yang selanjutnya adalah input jumlah pembayaran. Maka di sini karena ini merupakan inputan, jadi menggunakan jajaran genjang. Kita rubah teksnya menjadi input jumlah pembayaran. Input jumlah pembayaran. Kemudian kita kasih alurnya. Nah, jadi jika keputusannya adalah iya, maka kita harus menginput kembali atau kembali ke step 3. Nah, jika opsinya atau keputusannya adalah tidak, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu input jumlah pembayaran. Oke, lanjut ke algoritma selanjutnya, yaitu cetak data transaksi. Cetak data transaksi ini merupakan output, jadi menggunakan jajaran genjang. Cetak data transaksi. Lanjut ke proses selanjutnya adalah lakukan proses perhitungan. Proses perhitungan ini kan merupakan proses, jadi menggunakan persegi panjang. Kita isi teksnya, lakukan proses perhitungan.
Kemudian algoritma yang selanjutnya adalah cetak output akhir. Cetak output akhir ini kan merupakan output, jadi menggunakan jajaran genjang. Cetak output akhir. Oke, kita kasih alurnya di sini. Kemudian ini jangan lupa yang input jumlah transaksi di sini kita kasih alur yang menyatu dengan ini, input jumlah pembayaran. Kita taruh di sini. Kemudian nah, step yang terakhir atau langkah yang terakhir adalah end atau selesai. Ini kan merupakan tanda diakhirinya suatu program, jadi menggunakan simbol oval. Jadi kita taruh di sini, kemudian ketik end, kemudian masukkan alurnya. Oke, sudah selesai. Jika kalian ingin memberikan warna, kalian bisa pilih di sini. Karena saya tidak mau menggunakan warna, kita langsung ekspor saja. Kita klik file, kemudian ekspor as. Kalian bisa pilih PNG, JPEG, dan lain sebagainya. Saya pilih JPEG, kemudian ekspor. Saya kasih nama Fitri. Kemudian save. Oke, kita bisa lihat di sini hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil dari pembuatan flowchart yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya adalah proses pembuatan DFD. Baik, di sini saya akan membuat DFD, di mana kan kalau DFD itu harus jelas dari mana data program itu datang dan data apa yang diterima dan kemana data itu diproses. Jadi berarti ada 3 poin. Data dari mana data itu datang, data apa yang diterima, dan di mana data itu diproses. Jadi di sini di DFD itu simbolnya tidak jauh berbeda dengan flowchart, juga ada oval, persegi panjang, terus panah dan sebagainya. Oke. Di sini kita akan membuat simbol di mana data itu datang. Kalau data itu datang dari pengguna atau user, maka menggunakan persegi panjang. Oke. Kita isi di sini user, kemudian data apa saja yang dikirim atau yang diproses kita masukkan di sini dengan cara menambahkan aliran data atau panah yang menuju ke proses data. Oke, karena di sini saya akan membuat atau mengirim 3 data, maka kita harus membuat 3 panah. Oke. Data yang pertama adalah input data transaksi. Kita tambah teks di sini. Input data transaksi. Oke.
Oke, kemudian data yang kedua adalah pembayaran. Kita duplikat, kemudian ganti teksnya menjadi pembayaran. Sorry, bentar ya. Nah, untuk data yang terakhir adalah output nota. Kita tambah teks output nota. Kita taruh di panah yang terakhir. Oke, setelah itu, setelah kita membuat simbol dari mana data itu datang dan data apa yang diproses, kemudian kita harus membuat simbol kemana data ini akan dikirim. Tentunya data ini akan dikirim ke suatu program kan, atau suatu sistem. Jadi kalau suatu tujuan dari data ini, maka menggunakan elips atau lingkaran. Jadi, data yang dikirim dari user akan diproses ke program. Maka karena ini merupakan proses menggunakan elips, kita isi teksnya di sini program. Oke, jadi data yang dikirim dari user di sini akan diproses di sini, program ini. Oke, sudah selesai proses pembuatan DFD-nya. Kita ekspor seperti yang di flowchart tadi, klik file, kemudian ekspor, JPEG, kemudian ekspor. Kita kasih nama bulan, kemudian save. Nah, dan ini hasil dari DFD yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya setelah kita sudah membuat flowchart dan DFD, maka kita lanjut ke codingan atau programnya. Kita buka VS Code-nya. Oke, kemudian buat file baru, kalian tinggal Ctrl N, kemudian disimpan dulu, Ctrl S, kemudian kasih nama Fitri, terserah kalian nanti name-nya mau dikasih apa, kemudian di sini ganti ke Python. Save. Di sini pertama-tama kita harus menampilkan atau mencetak menu yang ada di cafe kita dengan cara memberikan perintah print, kemudian buka kurung, tanda petik, masukkan nama cafe kita,
Nah, setelah kita menampilkan atau mencetak menu yang ada di cafe kita, maka proses selanjutnya adalah menginisialisasi menu yang ada di cafe kita. Kita ketikkan variabel menu makanan. Nah, variabel menu makanan di sini merupakan rumus dari semua kode yang akan kita isi di sini. Kita masukkan dulu kodenya.
Oke, jadi di sini variabel menu makanan di sini menyimpan semua data makanan yang ada di sini, dan KG ini merupakan kunci atau yang biasa kita sebut dari kode. Nah, berarti kode ini berisi kentang makanan KG ini merupakan kode dari kentang goreng yang harganya 5.000. Kemudian RB ini merupakan kode atau kunci dari roti bakar yang harganya 10.000. Nah, di sini juga sama, menu minuman di sini merupakan variabel yang menyimpan data dari semua menu minuman. Nah, dan TH di sini merupakan kunci atau kode dari teh hangat yang harganya 2.000. Kemudian SS ini merupakan kode atau kunci dari es susu soda yang harganya 8.000. Ini semua sama. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menambahkan variabel yang dapat menampung seluruh transaksi. Kita buat variabel transaksi. Buka kurung siku. Nah, variabel transaksi ini yang akan menampung semua data transaksi yang ada di dalam program ini. Kemudian kita masukkan inputan atau jumlah transaksi. Nah, kode yang baris 25 ini merupakan jumlah transaksi, memanggil variabel jumlah transaksi, kemudian int input, masukkan jumlah item yang ingin dibeli. Ini meminta pengguna memasukkan jumlah item yang ingin dibeli. Kemudian for i in range jumlah transaksi, print dalam kurung f tanda petik n transaksi ke ini sama dengan ke. Nah, i di sini merupakan indeks. Nah, ini merupakan transaksi mencetak
proses mencetak data, di mana nanti ketika kita sudah menginputkan item yang ingin dibeli, maka nanti akan mencetak transaksi ke I. Ini merupakan indeks. Nah, indeks di sini dimulai dari angka 0. I di sini dimulai dari angka 0, jadi jika 0 ditambah 1, maka nanti akan menjadi 1. Nah, nanti ketika misalnya ada 2 transaksi, nah kita kan pastinya mengenter ke transaksi yang selanjutnya. Nah, nanti ini akan otomatis bertambah 1 karena di sini sudah menampilkan kode I plus 1. Nanti akan otomatis tampil 2 karena sudah otomatis ditambah 1. Oke, di sini memanggil variabel kode makanan, input masukkan kode makanan. Nah, di baris ke-29 di sini kita atau pengguna diminta untuk menginputkan atau memasukkan kode makanan sesuai yang customer minta. Nah, kemudian di baris ke-30 di sini memanggil variabel jumlah makanan. Nah, di sini melakukan proses inputan berapa banyak pesanan yang akan dimasukkan. Nah, di sini kita diminta untuk menginput atau memasukkan jumlah pesanan. Jika kode makanan, if kode makanan in menu makanan, ini maksudnya adalah jika kode makanan ada di menu makanan, maka nama harga sama dengan menu makanan yang ada di kode makanan ini akan tersimpan ke data transaksi yang isinya nama makanan, harga makanan, jumlah makanan. Nah, jadi jika kode yang kita inputkan tadi itu ada di menu makanan, nah nanti itu semua proses data transaksinya itu akan tersimpan di variabel transaksi ini yang berisi nama, harga, dan jumlah makanan. Kemudian else ini kan tidak. Jika tidak, maksudnya di sini adalah jika kode yang kita masukkan itu tidak sesuai atau tidak ada di kode makanan, maka akan mencetak kode makanan tidak ditemukan. Ini merupakan proses perulangan. Kemudian selanjutnya kita lakukan proses perulangan untuk kode minuman. Oke, kita di sini ketik kode minuman. Oke, di sini kan kita sudah memanggil variabel kode minuman. Di baris ke-36 ini kita diminta untuk menginputkan atau memasukkan kode minuman. Kemudian di baris ke-37 ini
memasukkan variabel jumlah transaksi. Nah, maksud kode yang ke-37 di sini kita diminta untuk menginputkan atau memasukkan jumlah pesanan atau banyak pesanan yang kita masukkan. Nah, kemudian di baris ke-39 di sini merupakan proses perulangan juga. Jika kode minuman ada di menu minuman, maka nama, harga sama dengan menu minuman yang ada di kode minuman ini akan tersimpan di variabel transaksi ini yang berisi nama minuman, harga minuman, dan jumlah minuman. Nah, jika kode yang kita inputkan tadi itu ada di menu minuman, maka nama dan harga yang ada di kode tersebut akan tersimpan di variabel transaksi ini. Kemudian, jika kode yang kita masukkan tidak ditemukan atau else ini kan tidak. Jadi, jika kode yang kita masukkan itu tidak ada di menu minuman, maka nanti kita akan mencetak kode minuman tidak ditemukan. Oke, lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah mencetak data transaksi. Kita ketikkan di sini. Karena sekarang kita ingin mencetak sebuah transaksi, maka kita panggil perintah print dalam kurung Nah, oke. Fungsi dari kode ini adalah untuk menampilkan atau mencetak data transaksi. Baris yang ke-45 di sini akan mencetak tempat nongkrong paling asik, kemudian yang di baris 46 ini akan mencetak baris yang menggunakan sama dengan sebanyak 50 elemen, kemudian baris 47 ini akan mencetak header yang berisi nomor, jenis, harga, banyak, dan subtotal. Kemudian baris 48 di sini akan mencetak baris menggunakan min yang jumlahnya 50 elemen. Kemudian proses selanjutnya kita akan menampilkan ringkasan transaksi. Kita ketik di sini total.
Nah, di proses menampilkan ringkasan transaksi ini, di baris ke-51 ini for I atau for index, nama, harga, jumlah transaksi ini jadi nama dan harga, kemudian jumlah ini tersimpan dalam transaksi. Kemudian subtotal ini dihasilkan dari harga dikalikan jumlah, kemudian total di sini dihasilkan dari subtotal. Nah, di baris ke-54 ini menampilkan sebuah string di mana indeksnya ditambah 1 yang berisi 4 elemen, kemudian nama di sini berisi lebih kecil dari 18 elemen, kemudian harga 8 elemen, jumlah 8 elemen, dan subtotal. Oke, selanjutnya ini plus ya, bukan. Oke, selanjutnya adalah proses hitung PPN dan jumlah bayar. Kita ketikkan dulu kodenya. PPN sama dengan Oke, di baris ke-59 di sini kita diperintahkan untuk menginput atau masukkan jumlah pembayaran. Nah, kemudian untuk kembalian di sini dihasilkan dari bayar yang dikurangi jumlah bayar. Oke, kemudian selanjutnya proses menampilkan atau proses mencetak nota atau mencetak total dan kembalian. Oke, proses selanjutnya adalah mencetak total dan kembalian. Kita ketik print
Nah, oke. Di proses cetak total dan kembalian di sini, di baris ke-63 akan menampilkan total bayar, kemudian di baris 64 akan menampilkan PPN, kemudian baris ke-65 akan menampilkan jumlah bayar, kemudian baris 66 akan menampilkan kembali, dan baris 67 akan menampilkan baris sebanyak 50 elemen. Kita coba run. Nah, oke, di sini kita sudah mencetak menu yang ada di cafe kita. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk menginput atau memasukkan jumlah item yang ingin dibeli. Saya di sini kasih 1, kemudian enter. Transaksi ke-1, masukkan kode makanan, misal KG. Kemudian banyak makanan 1, kemudian masukkan kode minuman TH. Kemudian banyak pesanan minuman 1, kemudian jumlah pembayaran 10.000. Oke, nah di sini akan mencetak total atau kembalian. Nah, di sini total bayarnya atau jumlah dari semuanya itu adalah 7.000, kemudian PPN-nya atau pajaknya itu 700 rupiah, kemudian jumlah bayarnya berarti 7.700, kemudian kembaliannya 2.300 rupiah. Oke, mungkin cukup sampai di sini proses codingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.